Shalom, salam sade, salam weekend, salam hijau. Itu yang kita harapkan ya semalam. Akhirnya Mbak Jerome Powell udah kasih clue dia ini cut rate-nya ya. Ya, baguslah seperti yang kemarin kita harapkan, market bisa hijau ya kan. Jadi dia semalam itu udah kasih clue-nya lah kalau dia September ini dia akan tuh dilihat market dia udah saatnya harus didinginkan ya kan. Jadi langsung market nanggap positif. Ya sebelum kesana kita lihat dulu market cap ya. Saya buat video sekarang market cap naik 4,6% sekarang. Tadi lebih sih, tadi sempat BTC hampir ke 65 ya, di 649 ya. Terus dia nutup daily-nya tadi di 64 ya. Ini agak turun dikit, sekarang saya buat video. Jadi makanya market cap 4,6% yaitu di 2 triliun, 25 billion ya. Volume masih naik 52,7% yaitu di 87,2 billion. Nah, dominance juga agak naik di 56 ya. Tapi ya oke lah, kelihatan altcoin banyak yang mulai hijau kembali, lumayan hijaunya gitu ya. Terutama saya lihat koin AI sih, AI banyak lumayan naiknya ya, hijaunya mulai agak ini kayaknya ya, koin-koin AI yang agak lumayan untuk kategori altcoin ya, AI. Kedua ya meme coin ya. Ini saya buat video sekarang posisi BTC di 63.870, Ethereum di 2.749, BNB 580 dolar, Solana 153, XRP 60 sen. Tadi sempat 61, ini agak drop di 60 sen, 84 ya. Ya oke lah, overall mulai agak hijaunya agak-agak lumayan gitu ya. Terutama koin-koin AI ya. Dalam 2 hari 3 hari ini dia naik terus lumayan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini terus terjaga kondisi gini ya kan. Saya nggak nyangka juga cepet dia sorong begitu. Kita harap dia punya semalam memang dari itu kelihatan dari data saya udah positif hijau, maka saya kemarin udah pakai baju hijau, sangat optimis si Jerome Powell dia dovish ya. Terus ternyata bukan hanya dovish, dia juga udah kasih clue lah untuk naikkan untuk turunkan rate ya, untuk cut rate. Cuma ya masih akan lihat data, dia masih bilang akan lihat beberapa data, tapi lihat beberapa data itu bukan untuk masih ragu untuk cut rate, bukan, justru mau lihat data ke depan keputusan mau turunkan berapa. Nah itu di September itu mungkin masih akan dilihat. Ini yang udah jelas, yang dia agak dia beri perhatian kan di labornya ya, lapangan kerja ya, di labor market. Berarti kalau dia masih ini, jadi mereka keputusan nanti baru bulan depan itu akan mereka lihat. Yang mereka tunggu nanti data-data lagi yang keluar, itu yang buat jadi keputusan berapa mereka mau turunkan ya kan. Jadi maka mereka masih nunggu data. Tapi kalau lihat dari yang dia sampaikan semalam di Jackson Hole ya, di Wyoming, itu yang agak ditekankan ya memang labornya. Jadi kalau labornya ini mungkin nanti bulan depan
September tanggal berapa itu ada keluar data unemployment, itu kan bulan depan lah. Bulan depan kita lihat angka penganggurannya, unemployment rate ya. Kemarin itu kan dia udah naik ke 4,3 ya kalau nggak salah, yang diperkirakan 41 ternyata langsung 4,3 ya kan. Nah itu dia juga mau lihat kalau untuk data labor ya kita harus tunggu itu unemployment rate-nya kan. Terus juga nanti lihat bulan depan lah, sebelum dia pertemuan FOMC-nya kalau nggak salah September 17. Sebelum September 17 itu ya kita harus lihat data-data gimana dengan unemployment rate-nya ya kan. Terus nanti kita lihat job opening ya, itu pengaruh sama NFP ya. Itu agak kita perhatian, karena kalau lihat dari dia ngomong itu agak dia tekan. Memang mereka udah agak ini kondisi saat ini kenapa labor seperti semalam sih kalau udah bilang itu terlambat. Sebenarnya udah terlambat dia cut rate ini, seperti Kanada 2 minggu lalu kalau nggak salah dia cut rate itu kan. Cut rate juga itu udah kena di labornya gitu. Nah efeknya kemana? Seperti kemarin itu karena udah telat, udah ambruk dia punya transportasi, udah nggak bisa bertahan, efeknya ke labor ya kan. Kemarin waktu nutup dia transportasinya reroute ya, untuk itu transportasi kereta ya, itu sekitar 9.000 pekerja di layoff lagi gitu, lebih kurang 9.000 kabarnya gitu. Nah ini yang kita udah lihat juga berita hari ini ya, berita hari ini yang udah goyang lagi, udah kritis, yang besar punya mbaknya si Klaus Schwab, yaitu Charles Schwab Bank ya. Itu hari ini berita tuh goyang dia udah kan. Jadi ya itu, jadi di dalam udah istilahnya saya kan udah pernah bahas itu batang kayu yang di luar di furnishing bagus, tapi di dalam udah bolong-bolong dimakan rayap gitu. Itu sebenarnya kondisi ekonomi saat ini banyak ya, Amerika, Eropa, beberapa negara banyak yang udah begitu. Jadi kelihatan misalnya kayak perabot ya, entah kursi, entah meja, entah lemari, di furnish, dicat, udah kumuh, dicat balik, dia kelihatan bagus, tapi sebenarnya udah rapuh karena udah dimakan rayap di dalamnya ya, udah bolong-bolong, kena angin, kena badai, tumbang dia. Ini kondisi ekonomi dunia, kondisi Amerika juga begitu. Nah kita harap polesannya ini sebelum datang badainya ya kan, mudah-mudahan dia poles yang bagus-bagus. Ini kita berdoa lah ya, dia cut rate, nanti market di sepong hijau dulu altcoin ya, altcoin. Tapi udah kelihatan gejala dalam 2-3 hari ini AI ya, AI. Tapi semalam di luar perkiraan, saya pikir dia begitu ada umur ini bisa efek, karena semalam data ini kalau lihat datanya dia poles homes ini new home sales itu hijau tebal salesnya, market hijau. Dia punya dolar menguat kan, dengan dia punya new home sale naiknya lumayan ya, yang di atas dari estimasinya ya. Di estimasinya diperkirakan turun, yang dari 668 dia punya forecast estimasi 624, justru di luar dari itu, di atas previous lagi, keluar datanya 379.000 new home sales kan. Untuk month over month-nya juga naik 10,6% gitu. Salesnya dolar menguat, tapi ternyata kenapa dolar melemah ya, dolar merah. Stock market semua hijau plus setelah dia ini kan, lumayan untuk stock market. Nasdaq aja naik hampir 1,5% ya.
S&P 1,1% something, Dow Jones juga 1,1, di atas 1% semua rata-rata kebanyakan naik. Lumayan hijau tebal, ya. Kripto juga hijaunya bagus, hijau tebal. Nah, gold juga hijau tebal, ya. Loh, dolar kok bisa meledak? Seharusnya kemarin dia announce itu gold harusnya ini, tapi ya sering begitu. Ternyata dolar melemah, banyak yang hold bond, ternyata bond nggak laku, bondnya drop sekali, ya. Jadi bond jualan dia yang entah yang bulanan, yang tahunan, ya, nggak laku, terus pada jual barang, termasuk Jepang BOJ semalam juga ada jual lagi, ya. Makanya dia semalam sebelum ini Fed ini jam semalam masih di sini jam-jam waktu Jepang jam 7, jam 6 gitu, itu yen agak melemah di yang kemarin 145, dia agak melemah lagi di 146.1 kalau nggak salah, ya. Nggak taunya tadi pagi saya bangun udah menguat balik yen, ternyata ada yang jual BOJ jual bondnya lagi, ya kan, buyback yen. Nah, akhirnya dia nutup menguat di 144.9 kalau nggak salah, atau 0.8 saya lupa, ya. Jadi ternyata itu yang buat dolar melemah. Dolar melemah bagus juga sih untuk rupiah juga, sementara biar rupiah nggak tertekan juga kan. Kalau rupiah tertekan dengan kondisi saat begini, kasihan juga pedagang-pedagang gitu, ya, makin pusing lihat ini kan. Jadi maka kita harap minggu ini weekly bisa nutup bagus, ya. Itu harapan kita. Semalam kalau ada yang scalping long, yang kemarin saya ini kan ya lumayan lah, ada rezeki. Semalam saya untung saya nggak trade kripto juga. Saya pengen long tapi akhirnya istirahat lah. Karena kadang di saat ada event-event begini seringkali volatile, kita tahu prediksi ke sana tapi dikocok dulu. Nah, dikocok itu kita kena sikat dulu gitu. Itu yang kadang ya udah saya lihat dulu lah, kepastian, cari pastinya. Mas semalam saya nggak trade juga, kripto nggak trade. Padahal kripto kalau saya trade lumayan dapat hasilnya kalau saya long gitu kan. Cuma ya udahlah, karena saya ada whole swing, ya udah biarkan dulu. Nah, lihat dia punya hijau lumayan dengan ini, ya mudah-mudahan lah trennya naik terus. Juga saya berharap positif. Mudah-mudahan ini setelah semalam Jackson Hole ini bisa titik balik, reversal, terutama buat altcoin, ya. Kita harap, karena saya tahu banyak cuan-cuan army yang kemarin patah semangat, putus asa, sangkut dalam di altcoin. Ya mudah-mudahan ada pembalikan ini biar semua bisa lebih lega, bisa lebih senyum lah, ya kan. Itu harapan kita, ya. Mudah-mudahan ya kita lihat lah nanti, ini udah Sabtu, ya. Nanti kita lihat minggu weekly-nya nutupnya bagaimana. Mudah-mudahan bagus. Weekly-nya harus ditahan lah, ya. Kalau bisa nutup di posisi seperti ini udah bagus sekali nih, ya. Di 63-an udah bagus sekali, ya. Jangan drop di bawah itu gitu. Nanti weekly-nya nutup, mudah-mudahan kita harapan lah biar ini trennya terus bagus. Tapi ya mungkin dia akan tetap naik dikit, mungkin nanti sideways gitu kan, karena nanti kedepannya ada data ekonomi apa yang keluar lagi, udah pasti nanti akan mereka lihat. Ini kan sudah hari ini juga udah mulai di penghujung Agustus kan, hari ini udah tanggal 24, ya, lebih kurang seminggu lagi udah nutup Agustus, ya kan, udah nanti nutup monthly. Kita lihat lagi nanti ya untuk Septembernya, ya, itu data ekonomi. Yang penting kita lihat dia, kalau udah dia semalam pokoknya dia bahas itu ke labor, dia lebih agak tekan bahas ke labor, ya. Nah di situ nanti kita agak perhatian juga
minggu-minggu ke depannya itu data-data yang keluar agak kita perhatikan itu yang berhubungan dengan labor, entah itu job opening ya, terus unemployment rate ya, terus NFP ya. Selain itu nanti CPI juga, tapi kalau udah labor, karena CPI-nya kan dia udah di bawah 3% nih, dia kan targetnya 2% dia bilang ya kan. Jadi itu sekarang yang agak diperhatikan labor, dengan terkuaknya juga data keluar dari labor department ternyata tidak seperti yang ini diperkirakan, yang selama ini dipoles, nggak taunya fakta sebenarnya masih jauh drop, minus 818.000 itu pekerjaan kan, lowongan kerja hilang gitu ya. Jadi maka dia semalam dia agak lebih tekankan ke labor data yang mau dia ya. Anyway itu udah kelihatan lah, dia bulan 9 dia akan cut rate, kita tunggu, tinggal dia ini mau lihat data untuk ambil keputusannya. Data-data yang keluar ini nanti dia akan, mereka ya dari komen-komen beberapa orang Fed ya, presiden yang di Minnesota lah, yang di ini Georgia, mereka kebanyakan udah agree juga untuk cut rate, tinggal lihat data nanti mereka baru mau turunkan berapa, antara 0,25 basis point ke atau 0,50 basis point ya kan. Itu yang jadi yang mereka tunggu dengan keluar data-data nanti sebelum sampai di September 17 pertemuan itu. Jadi kedepannya itu kita lihat, kita berharap ya data-data pengangguran, misalnya unemployment rate kalau bisa kemarin itu kan 4,3 ya kan. Kalau bisa dia kalau 4,3 lagi nanti keluar bulan depan, tetap dia akan cut rate bagus. Tapi kalau dia lebih naik lagi 4,4, lebih bagus lagi gitu ya kan. Itu lebih bagus lagi keputusan dia cut rate. Terus nanti kita lihat data-data selanjutnya. Oke, jadi begitu aja di hari weekend ini. Enjoy lah, paling nggak mata kita agak enak lihat ini kan. Portofolio kita lihat buka wallet udah agak minusnya berkurang lah. Buat yang sangkut kan lebih agak tenang hati, jadi bisa lebih nikmati di weekend ya. Buat saya hari ini saya nggak trade, saya enjoy dulu, nikmati ini ya. Minggu ini masih ada cuan saya di trade gold, masih ada dapat profit dikit ya. Di kripto juga ada dapat dikit kemarin itu 2 hari lalu saya trade, ada dikit-dikit, ya udahlah, rezeki segitu dengan market ini. Sekarang yang kita harapkan reversal beneran ya, reversal beneran menjelang cut rate, nanti cut rate, terus yang kita harapkan itu altcoin ya. Tapi tadi saya cek bentar itu kelihatan coin AI yang udah duluan lumayan mantul naiknya dalam 2-3 hari ini ya. Beberapa Fiat lah ya kan, Fed gitu kan, dan berbagai lah ya. Jadi yang agak hati-hati saya lihat perform yang masih dari awal tahun ke tahun sampai saat ini, yang perform paling nggak bagus itu sampai sekarang nggak gimana ini, yaitu koin-koin NFT gaming gitu ya. kurang sekali performnya gitu, masih stuck jauh gitu, justru terkikis kan, apalagi NFT koin lama gitu kan, terkikis sekali ya. Mudah-mudahan lah ini kali ini harus ada pantulan dulu ya, harus ada pantulan, harapan kita buat semuanya. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan nanti weekly candle-nya nutup bagus, positif, jadi kita lihat lebih semangat lagi ya. Dengan ini mudah-mudahan CZ juga kalau udah keluar dari penjara, biar dia siram dana dulu ya kan. Biar gerak dulu, market diolah dulu. Oh, satu lagi sebelum saya nutup, ini buat kemarin ada yang tanya upgrade Cardano, dia punya hard fork ya, Chang hard fork itu tadi saya lihat berita ditunda gitu, nggak jadi
ya, dia tunda dulu. Dia ada si Charles Hoskinson ada tweet di X gitu ya, dia ada nulis ditunda. Jadi kapan nantinya, mungkin tanggal 1 September nanti baru pemberitahuan lagi dia ke Binance gitu, kapan hard fork-nya dijalankan gitu. Jadi ketunda ya. Jadi kalau ada yang hold Cardano harap dia naik dengan Chang, mungkin ya agak ketunda lagi gitu. Oke, itu aja pembahasan video di hari Sabtu ini. Salam Shareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.